اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidil hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzalu alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak pada diri pribadi dan para jamaah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan cara menghabiskan sisa umur kita yang sebentar di dunia ini untuk selalu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan cara menghabiskan sisa umur kita yang sebentar di dunia ini untuk mencari bekal dalam kehidupan kita yang selama-lamanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sudah menjadi tertib bagi Allah, barang siapa yang tidak mau taat kepada perintah Allah di dunia ini, maka tanpa ia sadari dia akan taat kepada perintah selain Allah, taat kepada perintah syaitan, taat kepada perintah nafsunya yang akan menjerumuskan dirinya di dunia dan di akhirat. Dan sudah menjadi ketentuan bagi Allah, barang siapa yang tidak mau mengingati Allah di dunia ini, maka tanpa ia sadari dia akan ingat selain Allah, ingat kepada hartanya, ingat kepada dunianya yang akan menjerumuskan dirinya di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dengan arti yang sebenarnya, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, izinkan khatib pada khutbah Jumat yang singkat ini untuk memberikan tema zakat, fitrah, mal, infak dan sedekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kata alim ulama, ada 3 amalan sunnah dan 1 wajib di bulan suci Ramadan ini yang sering diabaikan, yang sering diremehkan, bahkan dilupakan. Yang pertama hadirin, 3 amalan sunnah, 1 wajib yang sering diabaikan, diremehkan, bahkan dilupakan. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka dan berdoa ketika puasa. Hadirin, kadang untuk menyegerakan berbuka ini, bila mana kita perjalanan, mungkin kita berkata, engko ae,
nanti saja kalau sudah sampai di masjid sana. Padahal kita perjalanan itu sudah adzan, tapi bukannya nanti saja. Atau kita lagi beres-beres rumah, bersih-bersih sudah adzan, tapi kita tangguh nanti aja wis sik ngenteni ndang mari. Hadirin, padahal berkahnya daripada puasa adalah menyegerakan berbuka dan berdoa. Hadirin untuk Allah SWT, tetapi untuk berdoa ini kadang mungkin kalau kita berbuka sudah cepat-cepat, tapi doa ini kadang kita remehkan, kadang sering kita abaikan. Mungkin kalau kita mau buka puasa cukup bismillahirrahmanirrahim, karena di depan kita ada makan, langsung kita makan. Syukur-syukur membaca doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, lalu kita makan. Syukur-syukur lagi kita baca doa sebelum berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dhama'u wa thabatal ajru insyaallah, bismillah, lalu kita makan. Tetapi hadirin, kata alim ulama, kalau doa 3 ini saja enggak cukup hadirin, enggak cukup. Eman kita eman. Padahal Rasulullah bersabda dalam hadis Tirmidzi, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan orang, ada 3 macam orang yang doanya enggak ditolak sama Allah. Kalau Allah mau nolak, sungkan Allah Ta'ala, malu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang kuasa, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha sempurna. Kok ada hambanya doa ditolak, malu Allah Ta'ala. Bagaimana kekuasaan Allah? Jadi 3 golongan orang ini hadirin enggak ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau berdoa kepada Allah langsung diterima. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi mulai subuh sampai nanti maghrib itu doa-doa kita ini diterima oleh Allah. Tapi sayang yang kita doakan cuma 3 itu. Padahal kita punya hajat sama Allah. Ya Allah, saya punya anak yang masih harus saya nafkahi. Ya Allah, saya masih punya rumah yang harus saya cicil. Ya Allah, saya punya hajat ini, punya hajat itu. Punya banyak masalah kita hadirin. Tapi doa kita cuma itu saja. Siapa lagi yang kita butuhkan kalau bukan Allah? Yang memberikan masalah Allah, yang akan menyelesaikan masalah pun Allah. Kalau kita enggak doa minta sama Allah, pada siapa lagi hadirin? Mumpung bulan Ramadan. Maka kalau di Mekah Madinah hadirin 1 jam sebelum itu, Masya Allah, seprah itu sudah dibeber itu. Doa itu yang lain doa. Ada yang baca Quran, ada yang doa. Eman kalau doanya cuma 3 itu dok. Kita punya banyak masalah hadirin, punya kebutuhan, banyak hajat kita. Maka kita hadirkan hajat kita kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan terima. Malu Allah Ta'ala kalau enggak menerima doa hadirin. Yang ketiga, doa yang tidak ditolak oleh Allah, da'watal mazlum, doanya orang yang teraniaya. Bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Allah bersumpah dengan kuasaannya, dengan kuasaanku dan keagunganku, akan aku tolong kamu nanti. Jadi hadirin, kalau kita didolimi, difitnah, dicaci, dimaki, sabar saja, tidak usah balas, apalagi doakan jelek orang lain itu eman, rugi, kata alim ulama, rugi, sia-sia kita. Kalau ada orang mendolimi kita, kita doakan orang itu jelek, eman, rugi. Apa yang kita doakan? Diri kita. Ya Allah, saya sabar, mudahkan saya, angkat derajat saya, berikan saya banyak rezeki, mudahkan segala hajat saya. Itu doanya. Maka hajat-hajat kita akan dikabulkan oleh Allah. Maka yang pertama hadirin, yang sering kita abaikan adalah doa ketika berbuka. Yang kedua hadirin untuk Allah Ta'ala, sahur dan mengakhirkan sahur. Sahur ini kadang sering kita remehkan. Sahur jam 1 niatnya sudah sahur, nanti enggak sahur lagi karena ngantuk. Mana hadirin, Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah wa akharus sahur. Manusia ini dalam keadaan kebaikan bila mana segera berbuka dan mengakhirkan sahur. Rasul bersabda, tasaharu fa inna fihi barakah, fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena dalam sahur itu berkah, ada keberkahan. Hadirin, orang puasa yang berkah dan enggak berkah, yang enggak berkah itu beda. Puasanya orang berkah dan enggak berkah beda hadirin. Dari mana? Dari sahurnya. Kalau orang makan sahur dia berkah. Apa buktinya? Al barakatu ziyadatul khair. Barokah itu menambah kebaikan. Maka orang yang makan sahur hadirin, insya Allah dengan sahurnya tadi Allah beri kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ibadah kebaikan. Sholat zuhur mudah, jamaah enteng, baca Al-Quran enak. Sholat sunnah ba'diyah qobliyah, lanjut saja. Kenapa? Karena barokah ada sahurnya. Tapi kalau orang yang enggak makan sahur, bahkan meremehkan sahur, ibadahnya dibuat susah sama Allah. Zuhur aras-arasan, mau baca Quran ngantuk, mau sholat sunnah malah, apalagi enggak akan terbiasa.
Maka sahur adalah berkah. Orang yang makan sahur akan diberkahi ibadahnya sampai selesai. Yang kedua, yang ketiga hadirin, yang sering diremehkan orang yang puasa Ramadan adalah sholat sunnah tarawih. Hadirin, mungkin 1 sampai 10 hari Ramadan banyak, tapi di akhir-akhir ini banyak orang yang lalai, ngapunten naudzubillah, yang lupa, yang enggak sempat lagi sholat tarawih. Hadirin Allah kata alim ulama, sholat sunnah tarawih ini seperti mana dua ekor burung hadirin yang mempunyai 2 sayap. Kalau dia puasa Ramadan tapi enggak tarawih, sama dengan burung sayapnya cuma 1, enggak bisa terbang. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, 84, 86-nya. Allah Ta'ala mengawali dengan ayat ukhillat lakum lailatas syami arrafathu ila nisaikum. Di tengah-tengah ayat Allah Ta'ala berfirman thumma atimmus syama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malamnya. Kapan itu? Sampai tarawih. Kalau kita hanya puasa tok enggak salat tarawih hadirin, sama dengan burung sayapnya cuma 1, enggak bisa terbang, enggak sempurna puasa kita. Maka sholat tarawih hadirin kata alim ulama, awal mula turunnya Lailatul Qadar diawali sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah. Kalau sekiranya tidak mampu tahajud malam, karena kita mungkin orang biasa, bukan ulama, bukan alim, orang biasa saja, minimal kata alim ulama sholat isya jamaah, sholat tarawih, lalu ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Karena keberkahan Lailatul Qadar itu sampai subuh. Ini yang sering diremehkan sholat tarawih. Maka hadirin, mari kita jaga. Rasulullah itu, karena Rasulullah SAW idza fi akhiri Ramadan aiqadha ahlahu. 3 sifat Rasulullah kalau di akhir bulan Ramadan, kana. Jadi hadirin, kalau ada ayat hadis Nabi diawali dengan kana, ismu kana, maka kana itu artinya selalu, senantiasa, istiqomah. Karena Rasulullah senantiasa selalu istiqomah membangunkan keluarganya, menghidupkan malamnya, syadda mi'zarahu, mengencangkan perutnya. Ini kebiasaan Rasulullah di 10 hari terakhir. Dan yang terakhir hadirin yang Allah SWT, 3 sunnah yang diremehkan, 1 yang sering juga diremehkan. 1 wajib apa? Zakat fitrah. Hadirin yang Allah SWT, kadang zakat fitrah bagi sebagian orang itu merasa enggak punya uang, merasa mampu, dia sebenarnya mampu, tapi untuk memberi yang lain akhirnya zakat fitrahnya dia keteteran, enggak sampai zakat fitrah. Eman hadirin. Hadirin sebentar Allah Ta'ala, Rasul bersabda dalam hadis Abu Dawud, farada Rasulullah SAW zakat al-fitrah tuhrotan lis-shaim. Zakat fitrah itu diwajibkan oleh Rasulullah adalah untuk membersihkan jiwa daripada orang yang puasa. Membersihkan waktu di kita puasa, mungkin ada lalainya, ada kata sia-sianya, ada amal buruknya, itu dibersihkan dengan puasa. Wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan bagi orang-orang miskin. Maka hadirin kata alim ulama dalam kitab-kitab fikih diterangkan, zakat fitrah ini kalau kita ini satu tahun kita tinggal di sini, di daerah sini. Kalau saya di daerah Waru, 1 tahun kita di daerah, maka zakat fitrah kita ya di dekat situ, di masjid itu. Zakat fitrah kita di situ. Walaupun saya ini aslinya dari Banyuwangi, saya zakat fitrah di Banyuwangi, tidak boleh kata alim ulama. Kalau kita 1 tahun kita di sini, daerah sini, maka zakat fitrah kita ya di masjid ini, dekat sini ini. Lalu zakat fitrah hadirin itu apa yang kita makan. Kalau kita makan harga belasnya 15.000, maka zakat fitrah kita 15.000 harganya. Tidak boleh zakat fitrah harganya yang beri belas yang 12.000, tidak boleh hadirin. Maka kata alim ulama, zakat fitrah ini kita lebihkan. Kalau dalam hukum fikih zakat fitrah itu 2,5 atau 2,7, kalau bisa dilebihkan 3 kilo. Kenapa? Barang siapa yang melebihkan zakat fitrahnya, Allah akan lebihkan rezekinya. Itu kata alim ulama. Allah lebihkan rezeki kita 3 kilo. Dan sebaik-baiknya boleh zakat kita bagikan sendiri kepada orang fakir miskin yang 8 asnaf, 8 golongan. Tapi sebaik-baiknya kita berikan kepada, ada ambil zakat di masjid-masjid, itu enak itu. Manfaatnya hadirin, zakat fitrah ini kan wajib juga ada niatnya. Kadang kita enggak niat, lupa niatnya itu. Wis pokoknya kayak itu, pada ada niatnya. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitrah an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, an waladi, untuk anak saya, an zaujati. Yang bisa siapa yang bisa nuntun? Seamil.
Maka diingatkan oleh amil, Pak, sampun niat napa dereng? Belum, Pak. Nggih, monggo niat, monggo sareng-sareng nawa itu an uroja zakat fitr. Amil yang akan mengingatkan. Yang kedua, bukan hanya kita diingatkan tentang niat fardu zakat itu, tapi didoakan. Sama amil mendoakan kita, ajarakallahu fi ma ataita, semoga Allah memberikan pahala yang telah Engkau berikan. Wa barakallahu fi ma abqaita, semoga Allah memberkahi apa yang masih ada hartamu. Jadi harta kita ini didoakan kebaikan, berkah yang masih ada di rumah kita. Wa ja'alaka laka tahura, dan semoga keluargamu, dirimu, hartamu semuanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita buat bayar zakat fitrah diambil. Karena kita nggak mampu, kita orang biasa. Maka itulah yang sering diremehkan hadirin tentang zakat fitrah. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik serta hidayah lewat khutbah yang singkat ini. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah, dapat kita amalkan dan kita sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.